Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepakat untuk tidak melanjutkan investigasi dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keputusan tersebut sudah menjadi kesepakatan internal di Komnas HAM, lantaran penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian saat ini sudah on the track. Ya, tugas kami kan pertama mengawasi dan melakukan penyelidikan pemantauan yang itu merupakan pendampingan gitu. Jadi artinya kita mau proses penyelidikan dan penyidikan Polri itu yang di awal dicurigai dan sudah terbukti banyak masalah itu, dalam langkah selanjutnya itu benar-benar on the track, ya sesuai dengan prinsip fair trial. Proses hukum Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, masih berjalan. Bersama sang istri, mantan Kadif Propam ini dijerat pasal 340 subsider, pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Jika Sambo dan tersangka lain sudah ditahan, hingga kini Putri belum ditahan dengan alasan sakit. Sementara itu ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK, Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syahroni memastikan Komisi 3 akan mengawal proses hukum kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Nah, ini adalah bukti di mana atas kejanggalan itu dengan disertai publik merespon atau mengawasi prosesnya, akhirnya terjadilah penerangan dengan transparansi yang dilakukan oleh kepolisian sekarang sudah on the track. Di pihak lain, Kejaksaan Agung telah menerima berkas tersangka pembunuhan Brigadir Yosua dan Kejagung telah menunjuk 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus Brigadir J yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat tidak hanya selesai dengan penetapan para tersangka. Proses panjang masih terus menjadi sorotan publik hingga ke pengadilan. Polri pun dihadapkan pada upaya bersih-bersih perwira yang turut menghalangi penyidikan kasus Brigadir Yosua. Saya Turatma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, dalam waktu dekat, Polri akan menggelar sidang kode etik terhadap Irjen Pol Verdi Sambo. Sidang etik akan dilakukan untuk menentukan nasib Sambo dan statusnya sebagai anggota polisi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo akan menjalani sidang etik di institusinya. Sidang etik Verdi Sambo rencananya akan digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 mendatang. Semula, sidang kode etik Verdi Sambo sempat diagendakan hari ini, namun Divisi Hukum Polri masih melakukan pemberkasan. Kadif Propam sudah melaporkan bahwa ini masih dalam proses pemberkasan. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan dilakukan sidang kode etik, tapi belum bisa minggu ini, tapi paling tidak minggu berikutnya. Sebelumnya, Inspektorat Mabes Polri telah memeriksa 83 anggota polisi yang diduga melanggar kode etik penanganan kasus Brigadir Joshua. Dari jumlah tersebut, 35 diantaranya direkomendasikan untuk ditahan di tempat khusus. Sementara 6 orang yang telah ditahan diduga kuat melakukan upaya menghalangi penyidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut dirinya akan kembali berkomentar ke hadapan publik bila masih ada pihak-pihak yang bermain dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ia menyatakan akan mengawasi kejaksaan yang menangani kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua hingga tingkat pengadilan. Jadi ada dua, Pak. Yang jangka pendek ini kita terus mengawal Sambo. Kasus Sambo ini kan tugas saya juga mungkin Kompolnas bisa selesai tugasnya. Tapi saya juga mengawas di kejaksaan sesudah ini. Kalau main-main di situ ya saya teriak lagi. Kalau masih ada yang belok-belokkan di situ. Sampai nanti masuk ke pengadilan. Ini jangka pendeknya ini. Jangka menengahnya tadi Bapak sekalian, kita menyiapkan memorandum
untuk pembenahan polisi secara internal. Hingga saat ini pemirsa ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Berkas 4 tersangka diantaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jika nanti dinyatakan lengkap maka tugas pembuktian dan penuntutan ada di pundak jaksa. Lalu bagaimana juga dengan kemungkinan tersangka lain yang berasal dari para perwira yang ikut dalam skenario Sambo. Melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung dengan Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dan Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Kang Ajat. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Ajat. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin ke Kompolnas terlebih dahulu ini, Bang Barita ya, ke Mas Yusuf terlebih dahulu. Karena kemarin dalam RDP di DPR, ini sorotan begitu tajam ke Kompolnas. Saya ingin tahu sebetulnya dari pengungkapan kasus Ferdy Sambo ini, memang seberapa sulit atau terbataskah Kompolnas, dan itu membuktikan bahwa memang kewenangan Kompolnas ternyata harus dievaluasi. Seperti apa, Mas Yusuf? Baik, terima kasih Mas Ajat. Jadi kewenangan Kompolnas itu diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas. Di pasal 3 disebutkan fungsi Kompolnas itu sebagai pengawas fungsional. Ada 2 hal yang dilakukan sebagai pengawas fungsional, memantau dan menilai kinerja. Di dalam kewenangannya, Kompolnas diberikan salah satunya adalah mengumpulkan data dan menganalisis data, pengembangan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, baru ada kewenangan menerima saran dan keluhan masyarakat. Jadi kewenangan sebagai pelaksanaan fungsi pengawas fungsional itu memang sangat terbatas. Kompolnas tidak memiliki kewenangan misalnya pengujian dan pengusutan. Nah, terkait dengan peristiwa tanggal 8 Juli di Duren 3 itu kan Kompolnas tidak memiliki kewenangan pengusutan. Jadi berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang kita peroleh, baik itu dari internal terlebih dahulu, baru setelah itu banyak berbagai macam muncul spekulasi yang ada di publik, ya tentu itu kita kumpulkan dan kita analisis. Sehingga pada tanggal 13 Juli Pak Mahfud MD mengeluarkan satu statement dari Madinah bahwa ada kejanggalan dan tidak masuk akal hubungan sebab akibat dalam peristiwa itu. Itulah permulaan kita untuk minta kasus itu diusut, ada kejanggalan-kejanggalan itu, Mas Hajar. Baik, artinya memang sangat terbatas dan memiliki kesulitan dalam pengungkapan kasus Ferdy Sambo ini. Sampai hari ini berkaitan dengan pengusutan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah ada informasi, sekalipun pasti tadi dengan keterbatasan yang ada berkaitan dengan seberapa jauh Polri mengusut perwira-perwira lain selain 5 tersangka yang sudah ditetapkan? Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional Kompolnas itu kan selama ini bersinergi dan berkolaborasi dengan Inspektorat Pengawasan Internal Polri sendiri. Nah, langkah masuk Kompolnas untuk mendapatkan kemudahan itu setelah tanggal 14 Juli Pak Kapolri membentuk tim sus, sehingga kita langsung berada di dalam mengawasi. Hingga saat ini kita terus memonitor, memantau 83 personil yang sedang diperiksa di tim sus, 35 orang yang direkomendasikan untuk ditempatkan penempatan khusus, termasuk perlindungan LPSK terhadap Baradae di Bareskrim sendiri tempatnya. Nah, yang terakhir kita tentu juga mengawasi bagaimana pemeriksaan PC nanti dalam status tersangka. Nah, saat ini sedang telah mendapatkan informasi dari PC sendiri dalam selama waktu 7 hari dari sejak ditetapkan tersangka, kondisinya dalam keadaan sakit. Nah, sebagai tersangka tentu berdasarkan KUHP memiliki hak menghubungi dokter dan memeriksa kesehatan. Apakah ini termasuk haknya nanti? Tentu ini kita akan memonitor melalui penyidik. Bagaimana nanti status PC ini terkait dengan kesehatannya, apakah sudah dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, Mas Hajar. Baik, bagaimana penilaian Kompolnas terkait berkas yang diajukan ke kejaksaan? Nah, tentu kalau itu terkait dengan materi penyidikan, kita tidak bisa mengungkapkan di publik, dan yang akan memberikan petunjuk ketika itu dilimpahkan kan jaksa penuntut umum. Nah, maka dalam hal ini Kompolnas akan berkoordinasi dengan Pak Barita sebagai Ketua Komisi Kejaksaan, bagaimana nanti itu mengawal agar proses untuk mendapatkan P21 pelimpahan berkas oleh penyidik di JPU itu lancar dan
dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan tentunya. Baik, tapi dengan penetapan 4 orang yang sudah diajukan menurut Kompolnas itu sudah maksimal yang dilakukan oleh penyidik? Sampai hari ini tentu kami masih monitor terkait dengan perkembangan penyidikan itu. Hal-hal yang berkembang pasti nanti akan disampaikan oleh tim khusus. Itu Mas Anja. Baik, saya ingin ke Bang Barita Simanjuntak. Ini dari Kompolnas sekarang ke Komisi Kejaksaan tugasnya tentu ya. Akan semakin banyak sorotan publik ke kejaksaan. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Komjak? Ya, semenjak ditetapkannya Barada RE dulu sebagai tersangka, kemudian tanggal 19 Agustus kemarin 4 tersangka lagi, kami telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung untuk mengharapkan agar apa yang disampaikan oleh publik ini ya kemudian penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jadi itu langkah awal yang kita lakukan. Karena mengingat dinamika publik yang cukup tinggi, tentunya kejaksaan berkewajiban menegakkan hukum yang berkeadilan dan kebenaran semata-mata berdasarkan hukum itu sendiri. Sehingga itulah yang kami koordinasikan, Kang Ajat, kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum, dan Jaksa Agung maupun Jampidum sependapat bahwa penanganannya di kejaksaan akan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik, bagaimana Saat dengan ini 30 jaksa yang ditunjuk? Komisi Kejaksaan sendiri melihatnya seperti apa profil dari jaksa yang dipilih itu? Ya, itu adalah jaksa-jaksa pilihan yang memang sudah terlatih kompetensinya untuk melakukan tugas-tugas baik meneliti berkas ketika sekarang itu sedang dilakukan proses penelitian berkas karena jaksa terikat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap berkas perkara yang masuk dari penyidik. Dalam 7 hari berkas diteliti, jaksa berkewajiban untuk memberi pendapat apakah berkas itu sudah lengkap atau memberi petunjuk untuk dilengkapi dan apa yang harus dilakukan. Kalau belum lengkap, jaksa mengeluarkan pernyataan belum lengkap yang kita kenal dengan P18 disertai P19 berupa petunjuk tentang apa yang harus disempurnakan dan dilaksanakan. Dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 14 hari sejak pengembalian berkas, maka penyidik wajib mengembalikan, menyempurnakan, dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum dalam 14 hari itu. Baik. Jadi itu prosesnya, Kang Ajat, yang sekarang sementara sedang berjalan. Penelitian berkas sedang dilakukan karena jaksa berkewajiban untuk memastikan ya berkas-berkas yang diajukan termasuk pasal yang disangkakan itu telah memenuhi syarat formal dan material untuk layak diajukan ke persidangan. Baik, artinya Komisi Kejaksaan juga melihat kejaksaan cukup serius ya dalam konteks penanganan kasus ini. Ya, sudah pasti ya, sebab ini bukan saja karena kejaksaan adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan juga karena dinamika kasus ini cukup tinggi. Seperti tadi saya sampaikan, Presiden pun memerintahkan penanganannya dilakukan transparan, Jaksa Agung juga berpendapat demikian, sehingga transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kebenaran diharapkan bisa tegak melalui proses persidangan yang akan berjalan sesudah berkas-berkas perkara itu mengikuti proses dalam aturan yang ditentukan dalam sistem peradilan pidana kita, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik, Bang Barita, ada pertanyaan publik. Ini kalau berbicara tentang di internal kepolisian, relasi Sambo itu begitu besar dan terbukti tadi ada 83 yang tersangkut dalam skenario Sambo ini. Dan sebagai orang yang berpengalaman dalam penyidikan, sebagai reserse dengan karir yang sampai sekarang begitu tentu juga banyak relasinya di kejaksaan. Bagaimana memastikan jaksa yang ditunjuk atau dari sisi internal kejaksaan sendiri ini tidak ada riwayat konflik kepentingan? Ya, di dalam penanganan perkara, ya, Jaksa Agung itu penuntut umum tertinggi, pengendali penuntutan. Kemudian ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, ada SOP, ada peraturan, ada kode etik yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas kewenangan itu, Mas. Dan ada Jamwas dalam melakukan pengawasan internal,
serta kami Komisi Kejaksaan untuk menampung apa yang diharapkan oleh publik sehingga penegakan hukum ini berkeadilan. Jadi apabila masyarakat melihat ada hal yang perlu dipertanyakan, kami tentu siap menerima dan menindaklanjuti itu serta memastikan proses penanganannya berjalan secara akuntabel, transparan, dan profesional berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu Mas. Jadi jaksa itu sudah punya pedoman petunjuk dan itu dikendalikan setiap waktu ya dalam proses penanganannya. Sehingga diharapkan dengan sistem yang terbangun baik sekarang, apa yang ditengarai seperti yang disampaikan Kang Ajat tadi, itu bisa dideteksi dan dipastikan. Nah itulah tugas kami, penanganannya berjalan tanpa konflik kepentingan dan hal-hal di luar hukum lainnya. Tentu substansinya adalah berkas perkara yang sampai kepada penuntut umum. Begitu Kang Ajat. Baik, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana juga terkait dengan potensi intervensi kasus Sambo ini di pengadilan. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.